Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Perkenalkan, nama gue Vira. Dalam kesempatan kali ini, gue mau share ke teman-teman tentang belajar TOEFL dari buku Longman. Untuk belajar TOEFL. Nah, untuk belajar buku Longman ini, kita belajar di bagian Structure and Written. Jadi totalnya itu di buku ini ada 60 bab, tapi kesempatan kali ini kita akan belajar di skill 1, yaitu be sure the sentence has a subject and a verb. Atau bahasa mudahnya, suatu kalimat itu harus punya subjek dan juga verb atau kata kerja. Nah, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Contoh soal yang pertama. Kita punya kalimat, jadi kalau misalnya kita ketemu soal itu, kita harus mengidentifikasi gitu ya teman-teman. Nah, kita punya di sini was baked up. Was ini to be, baked up ini verb. Ini to be. Aduh susah ya nulisnya sebenarnya. Oke. Nah, seperti tadi kita tahu bahwa kata kuncinya itu kita harus punya subjek dan juga verb. Maka kita analisis di soal ini kita udah punya verb. Yang kita butuh maka adalah subjek. Kita cek satu-satu. Yesterday, kata keterangan kemarin, bukan subjek. In the morning, kata keterangan juga bukan subjek. Traffic, nah bisa nih jadi subjek. Yang D, cars, juga bisa nih jadi subjek. Pilihannya yang C atau yang D. Di soalnya, kita punya kalimat to be-nya adalah was, yang mengindikasikan bahwa subjeknya itu tunggal atau satu. Maka cars nggak mungkin, karena dia ada S. Kalau dia itu plural atau banyak, maka jawabannya adalah D. Selanjutnya yang kedua, kita punya engineers. Ini subjek ya, kita punya subjek teman-teman. Tandain subjek. For work, bla bla bla. Kalau udah ada for, berarti dia kata keterangan. Kita abaikan. Kita punya subjek. Tadi syaratnya adalah subjek dan verb. Kita cari, cek satu-satu. Yang A, necessary. Dia bukan kata kerja ya. Are needed, bisa nih, kata kerja, verb. Hopefully. Bukan juga ya, bukan kata kerja. Next month, kata keterangan ya. Jadi pilihannya yang B, karena kita butuhnya verb. Lanjut yang ketiga. Boy. The boy, blank going. Ini verb ya, going. With a friend. Ini kata keterangan. Terus kita punya subjek dan verb. Berarti udah selesai dong? Oh, belum. Jadi kita punya kata kunci ya. Kita buka catatan. Saya sudah menuliskan catatannya. Jadi buat yang soal ketiga itu, kita masuk ke yang ini. Kata kuncinya ada to be. Jadi kalau misalnya kita punya to be, yaitu am, are, is, atau was, were, have, has, itu kan to be. Ini kata-kata ini disebut to be. Nah, kalau to be itu di kalimat, maka dia itu kuncinya harus atau akan bertemu verb ing atau verb 3. Jadi kayak tadi, verb ing, going, berarti kan verb 3. Berarti di depannya kita harus butuh to be. Yang A, he is. Ada subjek ya di sini. Kita nggak perlu, kita udah ada subjek. Yang kedua, he always was. Ada he di sini. Kita udah punya subjek, kita nggak butuh subjek. Terus yang ketiga, is relaxing. Ini udah bener sih. Ini to be, is-nya to be, relaxing-nya verb. Ing lagi benar. Tapi kita udah punya verb ing-nya di sini. Jadi kita nggak butuh. Yang sekarang yang D coba, will be. Will be ini masuk juga ke to be ya. Berarti dia bisa, berarti jawabannya yang D. Karena kita butuhnya to be. Nah, be ini jadi to be. Jadi subjek to be verb ing gitu. Terus kita masuk lagi ke syarat yang tadi. Jadi intinya dari skill pertama ini adalah kita dalam suatu kalimat kita butuh subjek dan juga verb. Kalau kita ketemu to be, contohnya ini, maka itu harus ketemu verb ing atau verb 3. Lalu kita juga punya kata kunci yang lain itu kita misalnya yang singular atau satu gitu ya artinya. Dari kalimat she, he, atau it itu satu dan juga satu, maka dia verbnya harus verb satu yang diikuti dengan s atau s gitu. Jadi misalnya she eats, maka pakai s, she eats, kan biasanya eat aja tuh. Ini pakai eats gitu. Terus misalnya he drinks gitu.
drinksnya pakai es, minum drinks pakai es gitu ya. Terus kata kunci yang keempat adalah modal. Jadi kalau misalnya kita ketemu modal itu apa sih, Kafir? Modal itu adalah contohnya can, could, shall, should, will, would, may, might, atau must. Itu ketika ketemu verb setelahnya itu harus verb satu dasar. Jadi nggak boleh pakai s, nggak boleh pakai s, nggak boleh pakai verb 3, verb ini nggak boleh. Harus pakai verb satu yang dasar. Jadi misalnya she can eat gitu. Eat berarti nggak pakai s. She can eat gitu. Atau she can go gitu. Go verb satu gitu ya. Jadi ini kata kuncinya dapat ini. Terus nah ini ada exercise satu teman-teman. Teman-teman bisa latihan analisis mana subjek, mana verb. Kalau misalnya udah ada subjek dan verb berarti dia correct. Contoh kayak yang nomor 2 nih. The schedule of the day's event, ini subjek, can be obtained, ini verb ya. Can, tadi modal. Habis can harus verb 1, be, bener ya. Obtain, verb. Can, habis modal harus verb 1. Oke, udah bener. Tapi ini juga sebagai to be. Setelah to be, verb 3. Jadi benar ya. Yang ini salah kenapa? Karena last week, itu kan kata keterangan. When, langsung verb. Kita nggak punya subjek di sini, makanya salah gitu ya. Nah, teman-teman bisa latihan nih, 3, 4, sampai 10 buat latihan. Kita latihan satu aja. Udah 7 menit ternyata. A job, subjek A. On the bla 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 bla, available. Nah, available ini kan kata keterangan ya, adjektif. Bukan kata keterangan, tapi adjektif. Available. Kita belum punya verb di sini. Kita harus tambahin is. Jadi incorrect. Coba tambah satu lagi deh. The new computer program subject has provides. Ini juga salah ya teman-teman. Tadi kan kita punya kata kunci. Ini kan to be ya. Ini to be. Kalau to be, kata kuncinya harus bertemu dengan verb ing, atau verb 3. Jadi ini bukan provide, tapi provided. Aduh ya Allah, maaf. Terus kita lanjut. The box subject can be open. Ini to be verb 1, verb. Ini modal ya. Modal to be verb. Oke, betul. Correct. Ini correct. The assigned text for history class. Ini udah subjek ya. Terus kita punya it lagi. Double subject nih. Contains verb. Nah, ini kan seharusnya dalam satu kalimat itu satu subjek dan satu verb ya. Kalau kita belajar di pelajaran skill 1 ini. Maka ini salah karena ada 2 subjek. Harus langsung aja. The assigned text for history class. Ini coba. Class contains, karena ini udah jadi subjek sendiri. Gitu. Nah, 7-10-nya teman-teman latihan ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk skill 1 semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.